Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya, di podcast Lukman Effendi setelah beberapa hari yang lalu tidak sempat mengirimkan podcastnya ya, dan hari ini kita mulai mengaktifkan kembali podcast yang sudah kita rintis, podcast yang berisi tentang kesehatan sosial dan Islam ya. Dan pada podcast hari ini kita mencoba untuk membicarakan tentang satu kegiatan yang banyak dilakukan orang, meskipun data menunjukkan bahwa kita di urutan terakhir ya dalam fenomena ini. Apa itu? Adalah jalan kaki. Jadi seorang ilmuwan dari Stanford University, Indonesia merupakan negara yang paling malas jalan kaki di seluruh dunia ya. Jadi ini satu keprihatinan ya, padahal begitu banyak manfaat dari kita melakukan aktivitas jalan kaki ini. Dan alhamdulillah saya mencoba untuk menekuni, mengkonsisteni ya, jalan kaki ini sudah sepanjang saya mengupload di YouTube ini ya. Jadi kira-kira ya sudah adalah 6 bulan. Dan alhamdulillah ya, banyak manfaat mulai dirasakan dari sisi kebugaran, dari sisi kesegaran. Dr. Imin Lee ya, dari seorang profesor epidemiologi dari Harvard University, menyatakan bahwa jalan kaki ini akan bisa mengurangi ya, kematian dini ya. Dan banyak sekali manfaat-manfaat, dan kita mencoba untuk menyampaikan 10 manfaat dari jalan kaki yang bisa kita lakukan dengan sangat mudah, sangat murah, dan sangat tidak melelahkan ya, terutama untuk saudara-saudaraku yang mungkin hari ini masih kurang melakukan aktivitas fisik. Alangkah baiknya kita mulai aktivitas fisik kita dengan melakukan yang namanya jalan kaki. Ada 10 manfaat yang sudah mungkin sering disampaikan banyak orang, tapi kita coba untuk sampaikan kembali ya. Manfaat pertama dari jalan kaki dari sisi kesehatan tentu adalah menurunkan tekanan darah dan juga kolesterol ya. Penyakit darah tinggi, hipertensi, dan tingginya kadar kolesterol dalam darah kita ini menjadi satu gejala yang hari-hari ini harus kita waspadai, dan terjadi peningkatan yang terus-menerus ya. Dan jalan kaki merupakan salah satu solusi untuk menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Manfaat yang kedua adalah menurunkan risiko diabetes mellitus tipe 2. Bahkan secara kuantitatif ya, bilangannya bisa mencapai sampai 50% ya. Artinya apa? Artinya mereka yang melakukan aktivitas jalan kaki akan turun risiko terkena diabetes sampai 50% ya. Baik itu sebagai sebuah pencegahan ya, tetapi juga bisa menjadi sebuah terapi ya. Terapi untuk yang mungkin gula darahnya sudah cukup tinggi ya. Kemudian yang ketiga ya, manfaat jalan kaki yang ketiga adalah
menurunkan berat badan. Dan hari-hari ini banyak sekali orang menggunakan anggaran yang cukup banyak untuk menurunkan berat badan ya, baik melalui minuman, ramuan-ramuan tertentu, bahkan juga sampai pengangkatan lemak dan sebagainya ya. Nah, jalan kaki adalah salah satu solusi untuk menurunkan berat badan ya, dan ini adalah solusi yang secara ekonomi tentu sangat murah, sangat mudah, dan tentu hasilnya akan jauh lebih bagus ya, karena lewat proses yang panjang ya. Jadi memang hari-hari ini kadang-kadang proses yang panjang ini tidak banyak orang suka ya, karena hari ini begitu banyak orang selalu bermental instan, semuanya maunya cepat ya, termasuk program diet menurunkan berat badan itu juga maunya cepat-cepat. Nah, jalan kaki ini memang kita harus mengambil proses yang pelan-pelan, tetapi hasilnya boleh dikatakan sudah terbukti ya. Kemudian yang keempat ya adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya. Alhamdulillah 6 bulan ini dengan saya melakukan jalan kaki, salah satu yang terasa manfaatnya dan saya merasakan betul adalah justru pada saat bulan puasa ya. Jadi alhamdulillah selama bulan puasa kemarin saya sih, ini namanya karena kita melakukan sebuah aktivitas yang berbeda di bulan puasa sebelumnya. Ya, biasanya saya setiap puasa itu selalu saja ada saatnya ngedrop atau kita ya menderita rasa sakit ya, flu ringan ya. Alhamdulillah dengan sejak melakukan jalan kaki ini gejala itu tidak muncul kembali bahkan di saat puasa. Dan walaupun di bulan puasa saya terus berusaha untuk melakukan jalan kaki ya, terutama untuk bulan puasa kita lakukan di sore hari di jam-jam menjelang buka puasa. Kemudian yang kelima ya, manfaat yang kelima dari jalan kaki adalah memperkuat sendi dan tulang ya. Banyak orang sekarang ini menderita nyeri sendi ya, nyeri tulang. Dan jalan kaki merupakan solusi untuk mencegah segala itu terjadi, dan kalaupun sudah terjadi akan bisa mampu untuk mengurangi. Kemudian yang keenam adalah mencegah penyakit osteoporosis. Jadi penyakit ini tentu memang biasanya diderita oleh orang-orang yang sudah berusia ya, artinya di atas 50 tahun, dan jalan kaki merupakan salah satu solusi untuk mencegah itu terjadi. Kemudian yang keenam adalah yang ketujuh ya, menghilangkan sakit punggung ya. Jadi kadang-kadang kita karena gerak yang monoton ya, sehingga banyak yang menderita sakit punggung, terutama di usia di atas 50 tahun seperti saya ini. Dan jalan kaki dapat mencegah atau menghilangkan sakit punggung. Kemudian yang ke-8 ya, jalan kaki juga mampu untuk menambah volume paru ya. Apalagi kita mencoba jalan kakinya ya sedikit agak dipercepat lah gitu ya. Jadi tidak terlalu santai ya. Tetapi tentu kalau untuk yang pemula ya kita santai-santai dulu sajalah gitu ya. Tetapi setelah kita melakukan beberapa hari dengan santai, mungkin sekali-sekali kita melakukan jalan kaki yang lebih cepat ya. Atau orang bilangnya adalah power walking ya. Kemudian yang ke-9 adalah mengurangi stres ya. Jadi jalan kaki ini
bisa mengurangi stres ya, karena kita menjadi pandangan kita menjadi jauh lebih bebas ya. Bahkan ada seorang banyak ahli-ahli filosof itu lahir dari orang yang biasa jalan kaki ya. Salah satu tokoh yang sangat mendunia, Mahatma Gandhi, adalah orang yang paling rajin melakukan jalan kaki. Dan yang ke-10 ya, jalan kaki ini mampu untuk memperbaiki pencernakan kita ya. Jadi untuk saudara-saudaraku yang mungkin BAB-nya kurang lancar ya, salah satu solusi adalah kita melakukan jalan kaki ya. Demikian 10 manfaat dari jalan kaki, dan mudah-mudahan kita bisa memulai ya. Kapan lagi kalau tidak hari ini, di hari libur ya, hari Ahad ya, dan bisa kita teruskan untuk selanjutnya ya. Berapa lamanya ya, minimal 30 menit jalan kaki setiap hari. Demikian, mudah-mudahan aktivitas fisik ringan jalan kaki ini bisa kita terus sosialisasikan, dan kita tidak menjadi negara yang paling malas untuk berjalan kaki ya. Tentu banyak faktor, dan kita hari ini kita baru mencoba untuk melihat manfaat-manfaatnya, dan kedepannya saya mencoba untuk membahas tentang aktivitas fisik jalan kaki ini. Saya sudah mempraktekkan dan akan insya Allah terus mempraktekkan, melakukan, dan menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi budaya di dalam diri saya. Sekian, tetap sehat, tetap semangat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.